Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu. Ini pertemuan kedua kita ya Bapak Ibu ya, di mata kuliah Bioteknologi Farmasi, yang mana minggu lalu kita bertemu nih dengan materi pengantar Bioteknologi Farmasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang metode fermentasi dalam bioteknologi farmasi. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali perkuliahan kita pada sore hari ini, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita awali dulu ya Bu ya, kita bertegur sapa presensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kalau misalkan saya panggil namanya, silahkan acungkan jempolnya, jempol yang kanan ya Bu ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bapak Syahid, Ibu Nela hadir ya. Bapak Riman hadir juga. Bapak Aigede hadir juga. Ibu Intan hadir. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya sehat ya kan? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang akan kita rencanakan dapat dengan mudah didapatkan gitu ya, dengan ridha Allah tentunya. Baik. Materi kita kan tentang metode fermentasi dalam bioteknologi farmasi. Jadi di mata kuliah itu Bapak Ibu tentu kita ada tujuan pembelajaran ini. Diharapkan Bapak Ibu gimana? Nah, ada 3 nih Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya diharapkan Bapak Ibu mengetahui nih prinsip dasar fermentasi dan aplikasinya dalam bioteknologi fermentasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis fermentasi dan bagaimana nih tekniknya. Kemudian bisa menerapkan metode fermentasi dalam pengembangan produk farmasi dengan bioteknologi farmasi tentunya. Itu ya Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Baik, untuk mengawali seperti biasa kita awali dengan pretest. Siap ya Bapak Ibu? Silakan join dulu di linknya ini, boleh langsung atau buka di join my quiz, nanti bergabung dengan kode ini ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Nanti soalnya cuma 2 soal nih Bapak Ibu, dengan bobot penilaian masing-masing soal 5 poinnya. Soalnya 2, waktu pengerjaannya masing-masing soal 30 detik. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Udah siap? Silakan. Wah, cepat sekali nih, Bu. Baik, sudah selesai Bapak Ibu, saya akhiri. Sudah terekap di saya nih, nanti siapa yang sudah memahami, ada gambaran nih sebelum masuk di perkuliahan saya, ada baca-baca dulu tentang materinya, karena RPS-nya kemarin sudah disampaikan ya di pertemuan pertama Bapak Ibu. Jadi sudah ada gambaran ketika pertemuan kedua akan mempelajari apa gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita lanjutkan dulu pengenalan nih, karena di kehidupan kita sudah pasti ya Bapak Ibu sudah kemungkinan sebagian besar udah makan nih dengan makanan ini, sudah familiar kayak gitu ya. Jadi kita kenalan dulu
tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut Difermentasi ya Bapak Ibu menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Ya, itu Bapak Ibu salah satu contoh penerapan bioteknologi juga dari proses fermentasi yang mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengkonsumsinya ya. Ternyata dalam proses pembuatannya itu membutuhkan mikroba Bapak Ibu untuk proses fermentasinya, dan membutuhkan yang namanya oksigen. Ini jangan sampai ada di makanan tersebut, makanya pembuatannya harus tertutup rapat supaya berhasil nih, bagus tape yang dihasilkan dari singkong tadi. Nah, jadi kita udah kenalan, produknya udah tahu nih, prosesnya sudah tahu. Jadi kita bisa mendeskripsikan fermentasi itu apa sebenarnya. Ini masih awalnya ya Bapak Ibu, bahwa fermentasi itu merupakan suatu proses bioteknologi yang penting yang berperan dalam produksi berbagai produk pangan, mulai dari makanan, minuman, dan karena kita prodinya farmasi, khususnya adalah di produk farmasi. Itu. Nah, ini kita review ulang tentang materi pertama kita tentang bioteknologi. Sebenarnya kan mata kuliah kita adalah mata kuliah bioteknologi. Jadi kita jangan sampai nih nanti sampai udah di pertemuan ke-15 sampai 16 di ujian akhir ya, ujian final kita malah lupa nih sebenarnya bioteknologi itu apa gitu. Jadi sebelum kita mendalami lagi tentang fermentasi tadi yang sudah saya sampaikan, sudah menyampaikan video juga, kita kembali lagi review nih tentang bioteknologi. Apa itu? Ternyata bioteknologi itu terdiri atas 3 kata: bio, tekno, dan juga logi. Bionya apa Bapak Ibu? Bio itu adalah biologis, berarti dari agen hayati, makhluk hidup. Bisa dari bakteri, jamur, ragi, kapang, jaringan atau sel kita, kultur sel, tumbuhan, baik hewan maupun manusia, sampai ke komponen subselulernya, sampai
juga enzim. Makanya ada juga produk bioteknologi farmasi yaitu enzim. Nah, tadi tapai. Tapai juga merupakan pengaplikasian biologis agen hayatinya yaitu dari jamur atau ragi. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua dari kata tekno. Apa itu teknonya Bapak Ibu? Teknonya itu adalah teknik atau gimana sih rekayasa dari genetik itu dengan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi kalau logi adalah ilmunya. Ternyata dalam bioteknologi itu tidak bisa menerapkan satu ilmu Bapak Ibu. Dia harus menerapkan ilmu pengetahuan mulai dari biologi sel, kemudian biologi molekuler, mikrobiologi, biokimia, teknik kimia atau karena kita farmasi biasanya ada di kimia ya, kita kuliah kimia, kemudian tentang genetik. Makanya Bapak Ibu bioteknologi ini diterapkan di semester genap, semester 6 karena diharapkan sebelum mengampu mata kuliah bioteknologi farmasi, Bapak Ibu sudah mendapatkan mata kuliah ini dulu. Ada biologi sel dulunya di semester 1, biologi molekuler di semester 4, mikrobiologi di semester 3, biokimia di semester 5, kimia ini di semester 1 ya. Kemudian tentang genetik ini sama ya sama biologi molekuler. Itu harapannya. Nah, sudah ingat ya tentang bioteknologi? Ternyata bioteknologi terdiri atas 3 kata, biologis, tekno, dan juga logi. Itu konsepnya ya Bapak Ibu. Nanti kita sampai akhir akan membahas tentang bioteknologi, jadi jangan lupakan dengan 3 kata itu. Oke, sekarang kita masuk ke pengantar fermentasinya. Udah masuk nih ke materi pertemuan kedua kita tentang metode fermentasi dalam bioteknologi farmasi. Kita kenalan dulu dengan pengertiannya. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi adalah suatu proses metabolisme dengan melibatkan mikroorganisme anaerob, boleh dari ragi ya. Ragi sifatnya adalah sel tunggal yang bersel satu yang terlibat dalam proses fermentasi. Kemudian mikroorganisme kedua yang paling sering dipakai nih Bapak Ibu yaitu jamur. Ini juga merupakan suatu mikroorganisme anaerob yang berperan penting dalam metabolisme proses fermentasi. Kemudian yang ketiga adalah bakteri. Kalau bakteri sudah pasti kenal ya. Kalau di dalam dunia farmasi makanya kadang ada antibiotik seperti itu karena memang mikroorganisme yang terlibat adalah bakteri. Oke. Kemudian kita akan masuk bagaimana prinsip kerjanya. Nah, dalam prinsip kerja fermentasi ini melibatkan mikroorganisme, tentunya sudah kita bahas sebagai substratnya ya, mikroorganisme ini sebagai substratnya. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa menghasilkan nih Bapak Ibu. Menghasilkan apa? Bisa menghasilkan energi. Hasil produknya ya, maksudnya hasil produknya berupa energi, berupa enzim, ataupun metabolit yang bisa bermanfaat dalam suatu produk. Prosesnya adalah proses fermentasi, seperti itu. Ya. Nah, setelah kita bahas tentang fermentasi, tentunya kita akan mempelajari, karena tadi kan bioteknologi ada teknologinya, ada teknonya, kayak gitu ya. Tekniknya. Jadi teknologi apa? Teknologi fermentasi. Apa itu? Merupakan suatu upaya untuk mencapai hasil agar optimal proses fermentasinya sesuai dengan harapannya sehingga memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan targetnya yang direncanakan di awalnya, bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di dalam teknologi fermentasi ini kita harus membutuhkan nih bahan utama fermentasi. Sudah pasti kita kenal tadi mikroorganisme ya, mulai dari jamur, kapang, ragi, dan juga bakteri. Kemudian apa enzim? Enzim ini untuk pelibatan obat ya biasanya ya. Kemudian substratnya, kemudian fermentator atau bioreaktor kalau dalam produksi skala besar. Ini adalah alatnya.
Ini ya contoh bioreaktornya Bapak Ibu. Salah satunya pembuatan wine ya Bapak Ibu, sudah pasti tahu ya tentang wine, anggur merah. Ini melibatkan alat juga bioreaktor seperti itu. Kalau misalkan pembuatan tempe Bapak Ibu, mungkin kalau ada di lingkungan sekitarnya ada pabrik tempe atau tahu, ada tong, itu biasanya kan dimasukkan dalam tong ataupun di dalam karung. Itu juga merupakan suatu bioreaktor juga Bapak Ibu, tapi yang lebih sederhana atau konvensional seperti itu. Oke, ada materinya sendiri ya Bapak Ibu tentang perbedaan fermentasi secara modern maupun secara konvensional. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita kembali lagi nih Bapak Ibu, bagaimana sih sejarah dan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini sudah lama dipakainya Bapak Ibu, sudah berabad-abad tahun dalam pembuatan bidang pangan, tentunya membuat makanan, minuman seperti roti, anggur wine tadi ya, anggur merah tadi, pembuatan keju, kemudian yogurt, susu, itu salah satunya. Kemudian pada abad ke-19 ada namanya nih Pak Louis Pasteur yang menemukan pertama peran dari mikroorganisme ini sebagai mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi. Ini nih orangnya, peneliti pertamanya, penemunya pada abad ke-19 yaitu Pak Louis Pasteur. Nah, untuk apa? Proses fermentasi ini harus melibatkan pengaturan kondisi yang sifatnya harus steril karena kita rata-ratanya berhubungan dengan produk pangan ya Bapak Ibu, apalagi obat, maka penggunaannya harus baik, maka prosesnya juga harus steril itu dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu. Nah, kita masuk ke jenis fermentasi. Jenis fermentasi ini ada 3 ya Bapak Ibu, sebenarnya ada 4, ada yang namanya kombinasi. Cuman di materi ini kita biasanya yang sering dipakai adalah 3. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Biasanya untuk memproduksi minum-minuman yang sifatnya alkohol. Kalau dalam sidang pengobatan biasanya yang kita kenal ada alkohol, etanol, kemudian rifanol. Itu juga merupakan suatu proses fermentasi Bapak Ibu. Namanya adalah fermentasi alkohol. Nah, apa substratnya yang dirubah? Untuk fermentasi yaitu gula, melibatkan mikroorganisme apa? Yaitu ragi Bapak-Ibu. Biasanya mikroorganisme yang sering dipakai adalah Saccharomyces ya Bapak-Ibu. Kemudian produk akhirnya adalah etanol dan karbon dioksida, makanya sifatnya cepat menguap. Kemudian fermentasi yang kedua adalah fermentasi asam asetat. Biasanya dalam pembuatan cuka ya Bapak-Ibu, cuka apel, atau pengawet makanan seperti itu. Dia substratnya berupa etanol tadi Bapak Ibu, hasil dari fermentasi alkohol tadi. Kemudian melibatkan mikroorganisme bakteri, namanya adalah bakteri asam asetat, biasanya Acetobacter gitu, salah satu contohnya. Kemudian produk akhirnya yang berupa asam asetat, makanya sifatnya juga adalah sangat asam, iritan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, fermentasi asam laktat yang paling banyak dikonsumsi oleh anak-anak, biasanya yogurt ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengawet sayuran itu juga merupakan suatu fermentasi asam laktat. Substratnya juga sama ya Bapak Ibu, juga dari gula. Bakteri yang terlibat dari asam laktat biasanya adalah Lactobacillus. Produk akhirnya tentu asam laktat. Cara gampangnya produk akhirnya ini sesuai namanya. Kalau produk akhirnya adalah etanol, berarti fermentasinya adalah fermentasi alkohol. Cara ingat gampangnya ya Bapak Ibu. Fermentasi asam asetat, produk akhirnya jelas harus dalam bentuk asam asetat. Kalau asam laktat, produk akhirnya sudah pasti asam laktat. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah jenis fermentasi secara kombinasi. Biasanya itu dalam pembuatan tempe Bapak Ibu. Dalam pembuatan tempe itu dia melibatkan 2 mikroorganisme Bapak Ibu. Dia lebih spesial ini. Biasanya melibatkan bakteri dan jamur, tapi biasanya orang mengenalnya dalam istilah semuanya termasuk genus jamur Rhizopus Bapak Ibu. Biasanya dalam pembuatan tempe itu Rhizopus atau jamur yang sering terlibat adalah Rhizopus oligosporus sama Rhizopus oryzae. Itu makanya yang keempat jenis fermentasinya adalah jenis fermentasi
kombinasi. Biasanya dipakai dalam pembuatan makanan, salah satunya adalah tempe, seperti itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi fermentasi. Ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah suhu. Suhunya diharapkan harus optimal untuk bisa sebagai media pertumbuhan dari mikroorganisme tadi. Kemudian yang kedua adalah sumber karbon. Sumber karbonnya bisa berupa gula, pati, selulosa, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pH. pH yang diharapkan dalam proses fermentasi ini harus optimal. Untuk apa? Karena pH ini akan mempengaruhi aktivitas enzim dari mikroorganisme tadi Bapak Ibu. Makanya dia harus optimal. Kemudian oksigen. Oksigen ini merupakan fermentasi yang dibutuhkan juga Bapak Ibu dalam proses fermentasi. Misalkan tadi tapai. Tapai tadi membutuhkan oksigen atau enggak Bapak Ibu? Nah, lupa ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita review di post test ya Bapak Ibu. Oke. Ini aplikasi fermentasi dalam bioteknologi farmasi. Kemarin zamannya COVID ya Bapak Ibu ya. Sudah pasti pakai vaksin ya. Vaksin itu juga merupakan suatu produk farmasi yang mengaplikasikan proses fermentasi. Yang dibuat dengan apa? Udah pasti dengan menggunakan mikroorganisme. Bisa dilemahkan ataupun dimatikan atau tidak aktif lagi Bapak Ibu. Kalau ditanya obatnya, yang paling kita kenal adalah vaksin COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah produksi antibiotik. Dalam produksi antibiotik ini biasanya melibatkan jamur, bakteri untuk bisa menghasilkan antibiotik. Enzim apa? Misalkan enzim protease dan ameliase yang digunakan dalam proses bioteknologi farmasi, ini yang paling sering. Kemudian hormon, ini nanti kita ada pembahasan kasus ya Bapak Ibu, jadi bisa mengaplikasikan, bisa mencari literatur bagaimana sih aplikasi fermentasi dalam bioteknologi farmasi, seperti itu. Nanti ada tugasnya, jadi saya percepat materinya ya Bapak Ibu. Kemudian hormon, pembatan hormon, misalkan yang diabetes, pembatan hormon insulin dan somatropin yang bisa dihasilkan dengan menggunakan proses fermentasi. Ini produk-produk bioteknologi dalam ilmu farmasi yang dihasilkan dari proses fermentasi. Salah satunya antibiotik, yang paling kita kenal adalah antibiotik amoxicillin ya. Jangan sampai Bapak Ibu dikit-dikit sakit langsung memakai antibiotik. Nggak boleh ya Bapak Ibu, ya harus dengan resep dokter. Antibiotik yang salah satu contohnya adalah dengan proses fermentasi, yaitu golongan penisilin, kemudian setromisin, tetracycline, kemudian vaksin, bisa vaksin hepatitis B, vaksin polio. Dan kalau enzim, ya tadi dia familiar nih nama enzim kita sudah pasti tahu ya. Enzim protease, enzim amilase, enzim lipase ini juga merupakan proses fermentasi. Kemudian kalau hormon dalam pembuatan insulin, kemudian somatotropin gitu. Itu produknya ya Bapak Ibu. Kemudian dalam melakukan proses fermentasi ini tidak semudah yang kita bayangkan ya Bapak Ibu, pasti ada kendalanya gitu. Ada juga keunggulannya Bapak Ibu, kayak gitu. Biasanya kita di dunia ini ada kemudahan, ada kesulitan ya Bapak Ibu, sama di dalam materi kita juga gitu. Apa sih keunggulannya dalam metode fermentasi? Pertama, biaya yang kita keluarkan rendah, ramah lingkungan, kemudian stabilitasnya tinggi. Tantangannya apa? Terjadi kontaminasi Bapak Ibu, kemudian terjadi kontrol proses. Memang harus dikontrol prosesnya ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak dikontrol prosesnya seperti kita pembuatan tape tadi, takutnya ada cemaran mikroba lain yang masuk. Jadinya nggak sesuai yang diharapkan produk yang kita hasilkan. Kemudian kendalanya bisa dari kualitas produk yang kita hasilkan Bapak Ibu. Kemudian ada stabilan dari mikroorganismenya tadi. Makanya semuanya itu harus saling berhubungan, harus kita jaga, harus kita optimasi agar tidak terjadi kontaminasi sehingga produk yang kita hasilkan bagus sesuai dengan harapan kita.
teknologi terbaru dalam proses fermentasi. Ada 4 ya Bapak Ibu. Dalam prosesnya itu, yang pertama ada namanya fermentasi seluruh sel. Apa itu Bapak Ibu? Fermentasi seluruh sel menggunakan sel utuh mikroorganisme untuk bisa menghasilkan suatu produk. Tadi yang sering dikonsumsi anak-anak suka banget itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah yogurt ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam yogurt itu dia juga merupakan proses fermentasi dengan mengubah tadi ya Bapak Ibu laktosa atau gula yang oleh bakteri yang namanya adalah Lactobacillus dan Streptococcus agar bisa menghasilkan asam laktat. Jadi menggunakan sel utuh dari mikroorganisme Lactobacillus tadi Bapak Ibu sama Streptococcus agar bisa menghasilkan suatu produk yogurt. Kemudian contoh lainnya Bapak Ibu dalam pembuatan keju. Keju ini juga merupakan produk asam laktat Bapak Ibu, jenis fermentasinya. Dia harus memperhatikan dari tekstur kejunya. Jangan sampai produk yang kita hasilkan nggak sesuai tekstur sama yang kita harapkan. Dia juga melibatkan bakteri, itu bakteri Lactobacillus lagi Bapak Ibu. Nah, kalau enzimatis, yang kedua adalah fermentasi enzimatis, menggunakan enzim untuk menghasilkan katalis reaksi biokimia. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau kita membuat madu buatan ya, atau madu sintesis. Nah, si enzimnya ini Ibu-ibu, ada namanya enzim diastase dalam pembuatan madu sintetis. Harus dirubah dulu mengubah patinya ini menjadi gula. Beda nih sama seluruh sel. Kalau yang seluruh sel ini kan tadi sifatnya memang sudah dalam bentuk sukrosa atau gula gitu, dirubah menjadi glukosa dan fruktosa diturunkan yang satu jenis. Tapi kalau yang madu sintesis ini dia melibatkan enzim yang namanya adalah enzim diastase untuk bisa mengubah pati menjadi gula. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, fermentasi solid state. Apa itu contohnya? Tadi ya Bapak Ibu, dia proses fermentasinya harus menggunakan substratnya itu bentuknya adalah padatan. Apa? Tempe. Ya, tadi sudah saya sebutkan tempe Bapak itu. Tempe itu merupakan fermentasi kedelai yang sudah saya sebutkan tadi dengan melibatkan 2 mikroorganisme dan bentuknya itu harus padat, dia memadat bentuknya. Tempe kan dia memang harus ini ya Bapak Ibu, teksturnya memang harus padat gitu. Kemudian yang keempat adalah fermentasi kultur sel hewan dan tumbuhan, menggunakan sel hewan atau tumbuhan untuk menghasilkan produk bioteknologi. Nah, biasanya kalau kita kultur sel hewan, misalkan adalah produksi vaksin. Nah, biasanya kan kalau kita memproduksi suatu vaksin ataupun insulin, kita kan melibatkan mikroorganismenya itu selnya dari makhluk hidup ya Bapak Ibu. Bisa dari sel hewan maupun bisa dari sel embrionya, sel pankreas hewan. Kalau sel pankreas hewan ini kan untuk bisa menghasilkan insulin misalnya. Kalau kita menggunakan sel embrio untuk menghasilkan vaksin misalkan seperti itu. Kemudian ada sel tumbuhan. Misalnya kita untuk memproduksi flavonoid misalkan. Kalau flavonoid dalam produksi flavonoid ini kita harus melibatkan sel-sel tumbuhan. Misalnya sel sintesis dari bunga kamelia gitu yang digunakan agar bisa memperoleh nih flavonoid. Flavonoidnya ini yang bisa bermanfaat misalkan untuk indikasi obat apa misalkan. Nah, dalam prosesnya ini melibatkan media kultur, kemudian kita harus melakukan inkubasi, pemantauan proses fermentasinya, kemudian yang namanya kita harus melakukan purifikasi produknya, misalkan kita mau membuat produk kayak gitu. Prosesnya masih panjang lagi ya Bapak Ibu ya.
Nah, tentu ketika kita dalam fermentasi kultur sel hewan dan sel tumbuhan, kekurangannya dari yang lainnya ini biasanya waktunya akan lebih lama, Bapak Ibu. Waktunya fermentasinya itu akan lama, kemudian terjadi resiko kontaminasi tadi ya, akan lebih tinggi, kemudian biayanya juga akan lebih besar, kayak gitu. Itu juga merupakan kekurangannya. Tapi apa kelebihannya kalau kita ngomong kekurangannya dari fermentasi kultur sel hewan dan tumbuhan? Pastinya produktivitasnya akan tinggi, kualitas produknya juga akan lebih baik, kemudian biaya operasionalnya tadi akan lumayan juga gitu. Sebenarnya kalau ngomongin biaya dia bisa masuk kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu, tapi dia akan ramah lingkungan insya Allah. Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kita akan studi kasus. Nanti ada waktu sekitar lebih kurang 30 menit ya. Akan dibagi dua kelompok. Kelompoknya seperti kelompok yang sebelumnya saja ya Bapak Ibu. Kemarin kan sudah dibagikan kelompoknya di pertemuan pertama. Kelompok pertama akan membahas tentang produksi etanol dari fermentasi jagung, cari literaturnya, bagaimana prosesnya, apa keuntungannya, bagaimana pengaplikasiannya gitu. Kemudian kelompok kedua penggunaan fermentasi dalam produksi antibiotik, bagaimana proses fermentasinya untuk bisa memproduksi obat penisilin misalkan kayak gitu, cari literaturnya, kemudian dijawab pertanyaan ini, dikembangkan, nanti dipresentasikan di 20 menit terakhir ya Bapak Ibu. Oke, langsung dibagi sesuai duduk sesuai ini ya kelompoknya, bergabung sesuai kelompoknya ya Bapak Ibu. Kita diskusi 30 menit. Baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan diskusi ya Bapak Ibu ya. Diskusinya sudah cukup bagus, cepat, keaktifannya juga bagus. Saya suka sama keaktifan dan kekompakan dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan apa studi kasus yang sudah dibuat. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita tadi awalnya kita udah pretest, berarti kita akhiri harus dengan post test dulu untuk melihat kemajuan gimana progresnya tadi sebelum menerima sedikit materi dari saya, dan setelah diskusi apa yang didapatkan gitu ya Bapak Ibu. Silahkan join di sini atau melalui barcode-nya boleh. Silahkan. Sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, silahkan, waktunya sama ya Bapak Ibu, 1 menit, soalnya cuma 2. Oke, saya mulai. Oke, udah selesai semua. Bagus. Keren. Gak ada pengaruh jaringan ya kita. Alhamdulillah bisa terlaksana berita dan prosesnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya pada perkuliahan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat berkembang lagi dan bisa memahami materi-materi selanjutnya, dan ada akan tercapai nih tujuan dari pembelajaran kita selama 1 semester ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas salah kilap saya. Saya